Bagaikan segala kain dia cerita dari peluru dan harapan di ruangnya mengendi dalam jadi bagianmu dalam setiap langkah. Nah baik, kembali lagi di channel kami Vando Clothing. Oke, kali ini ada materi dan tanya jawab tentang kekayaan intelektual. Nah ini bisa menambah ilmu buat teman-teman semua ya. Nah jangan lupa untuk teman-teman simak video ini dari awal sampai akhir. Dan untuk video yang pertama teman-teman bisa cek di deskripsi. Nah sebelum lanjut jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang lainnya ya. Bersama kita ada Ibu Putri Merdekawati. Oke, sudah siap? Bapak dan Ibu ya? Nanti mohon izin Bapak Ibu disilakan untuk bisa menyamakan materi selama 20 menit. Masing-masing 20 menit ya. Nanti akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab bersama Bapak Ibu Bidang Ekonomi. Disilakan untuk dari awal Bapak Ibu bisa memaparkan materinya. Kekayaan intelektual harus ada, karena kekayaan intelektual adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual. Jadi harus ada produk, barang dan jasa yang dilindungi dengan kekayaan intelektual. Apakah bedanya HKI dengan KI? Sebenarnya ada bedanya, tapi untuk saat ini, sekarang ya kita anggap itu sama. Kekayaan intelektual itu adalah setiap sesuatu hasil olah pikir kita yang kemudian dilindungi, dan kita yang bertahan. Kira-kira itu sudah dasar. Tapi ternyata tidak semua kekayaan intelektual langsung terlindungi. Jadi ada kekayaan intelektual yang tidak punya perlindungan kalau tidak terlindungi. Yang mana langsung, yang mana tidak, kita akan bahas. Nah, jadi ekraf itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Yang mana subsektor aplikasi ada yang dari aplikasi? Ya ada. Biasanya kuliner ada. Yang dari kuliner? Nah, ada 30-an ya. Yang dari fashion? Banyak fashion. Yang dari kriya, fotografi, film, video, animasi, game, Oke. Jadi ada 17 subsektor. Silakan teman-teman mengidentifikasi dirinya ada di subsektor mana. Jadi ekraf itu saat ini terdiri dari 17 subsektor yang kita akan kembangkan, kita dorong menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia ke depan. Nah, apakah 17 subsektor ini baku tidaknya akan mungkin kemungkinan bertambah? Misalnya ada usulan modifikasi itu akan masuk subsektor sendiri. Kira-kira begitu. Jadi artinya akan ada kemungkinan besar akan bertambah 17 menjadi lebih. Jadi ekraf adalah perwujudan yang tambah dari kekayaan intelektual. Kita ingat ya. Gratis itu karena sudah dicadangkan anggaran untuk kalian-kalian yang terpilih. Jadi bukan sembarang orang datang saya mau ikutan, nggak boleh. Yang dipilih adalah yang terbaik, yang kami anggap potensial. Kemudian kami akan bersemangat pasti mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Siapa itu? Kalian semua terpilih 100 orang. Tepuk tangan untuk kalian semua. Terima kasih. Demikian paparan singkat saya. Mulai dari akar, dan kalau yang desain, kalau yang lain tadi kan mungkin bisa bertahap ya, karena beberapa kelebihan dan kekurangan itu tapi merek dulu lah intinya. Teman-teman mau nggak? Belakangan yang ada artis yang diduga hak ciptanya lagunya 43 M ya, Vivi Aldiano oleh Nul Sebling gitu ya. Nah itu menyedihkan. Mungkin Vivi Aldiano tidak ada jeda lupa bagaimana saya bisa diduga ya itu seperti itu. Atau saya dulu bekerja di satu perusahaan herbal, terus udah mungkin 1%. Tapi sekarang
panggilan sehari-hari. Nah, kata umum itu tidak ada larangan kata umum yang beredar, kecuali yang dilarang adalah ada batasannya. Misalnya kata-kata yang berpotensi salah, kata-kata yang pornografi dan seterusnya. Tapi poin pentingnya lagi, yang di kata umum yang sudah tertetapkan sebagai merek itu tidak bisa. Nah itu kira-kira, jadi tidak ada penjelasan bahwa kata umum tidak boleh didaftar sebagai merek. Daun pisang boleh tidak didaftar sebagai merek? Boleh, asal bukan untuk jualan pisang, daun pisang gitu. Boleh. Jadi merek itu tidak boleh menjelaskan kata-kata barang bahasa yang dilindungi. Yang dilindungi juga ada poinnya. Samping kata umumnya tidak boleh pakai terlarang gitu. Jadi kata umum. Dan yang kedua apa tadi? Ya tadi itu terkait insight ya Pak ya, tadi mengakomodir teman-teman yang untuk mengikuti pelatihan tersebut, apakah bisa mengklaim gitu ya apabila mereka punya produk yang dari teman-teman komunitas gitu ya. Kalau kita bicara haki, kita bicara satu kepastian. Ketika Bapak punya kata-kata yang berpotensi menjadi merek, kemudian dalam satu pelatihan itu diberikan semuanya dan didaftarkan oleh orang-orang yang ada di sana, maka Bapak kehilangan hak untuk bisa mengklaim itu punya saya. Yang dilihat oleh pemerintah siapa yang daftar, ya pemilik, namanya first to file system. Kecuali ada perjanjian, ini sekedar untuk bahan materi, tapi jangan didaftarkan di email pribadi. Tapi kalau ada perjanjian kemudian tetap didaftarkan, maka itu tidak ada kehilangan hak. Tidak ada hak untuk mengklaim. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaan mungkin untuk pertanyaan pertama boleh ditanyakan. Ini terkait Ibu Putri mau menambahkan, monggo. Ya, mungkin kalau saya lebih ke kasus tadi ya mungkin ya Mas ya. Kalau keterkaitan dengan peraturan dan sebagainya, nanti apakah boleh menggunakan nama umum dan sebagainya sudah dijawab ini Mas. Mungkin nanti kalau mau detailing setelah disunat mungkin dengan Mirna mungkin ya. Nah tapi kalau saya hanya sharing waktu kami di somasi itu memang jadi sharing aja ya Mas, kami warna alam putri gitu. Nah ternyata tuh putri itu kan ada banyak sekali batik gitu. Nah yang membuka kami adalah dari Jawa Timur ya, batik dari Jawa Timur namanya itu dua putri atau apa gitu. Lalu kami kembali membaca klausul hukum dulu dan di petani gitu ya, dicek lagi dan kami menyerap kembali, kami informasi kembali dan bersyukur gitu akhirnya kita bisa mendapatkan merek itu. Jadi jangan khawatir ketika mungkin sempat terjadi saat mengajukan, tapi sebenarnya kalau sekarang sudah dilindungi dengan kata kunci, sudah mendaftarkan dulu, sudah kayak sudah aman. Ternyata banyak sekali perbedaan dari biografi, tulisan, baik itu logo, nama, jadi akhirnya yang bisa memiliki nama itu. Oke, baik. Baik, meskipun saya dari pertanyaan itu juga dari DKI, tapi saya kebetulan orang DKI juga Pak. Cuma sekarang ini acaranya Kemenkraf di DKI sebagai fasilitator. Nah secara umum ketika suatu merek didaftar itu ada proses. Proses itu ketika kita masuk, kita dokumen sudah lengkap, sudah langsung diumumkan. Ketika pengumuman itu tujuannya siapapun di Indonesia ini atau di luar negeri juga sekalipun yang berkeberatan terhadap proses ini bisa mengajukan keberatan bahwa ini tidak selain didaftar kali untuk saya atau kali untuk siapa, informasi. Nah informasi ini setelah pengumuman 3 bulan selesai, maka itu akan dikumpulkan oleh pemilik oleh pemesan merek seperti Mirna ini. Mirna akan mengumpulkan semua keberatan-keberatan tadi. Lalu keberatan itu akan diperiksa apakah keberatan ini masuk akal secara hukum atau tidak. Misalnya keberatan ini punya saya, punya apa. Nah ketika diperiksa oleh Mirna dari sisi keberatan masyarakat, kemudian ditambahkan juga dari sisi substansi layak tidak untuk menjadi daftar atau tidak, digabungkan barulah muncul keputusan dari Mirna untuk ini bisa didaftar atau tidak. Nah perkara dalam perjalanan ini ada orang yang berupaya hukum somasi kita abaikan aja. Urusan itu ini proses mereka jika ada keberatan ajukan ke dalam lingkup ya. Jadi kalau ada yang mendekat kita, membinakan kita itu proses aja dengan prosedur yang lain. Tapi kalau khusus mereka tidak salah.
ketika kita memproduksi sesuatu secara masif dan kita tidak peduli tentang identitas kita, kita hanya bertujuan mensuplai barang-barang yang dijual supaya orang membeli barang kita secara kualitas. Itulah yang prinsip label. Kita nggak peduli identitas kita, kita hanya mensuplai kepada orang-orang yang membuat produk itu. Jadi terserah mau dikatakan merek apa, silakan. Itu kira-kira prinsip dasar label. Apakah label baik? Kalau juga kita hanya menjual produk komoditas, ya baik aja. Semakin banyak dibeli orang, semakin bagus produk kita meningkat. Tapi ketika kita menambahkan merek dalam produk kita, terjadi peningkatan drastis. Seperti saya sampaikan tadi, ketika Bapak membuat kopi, mengaku kopi yang enak tapi tidak ada tindak jenis apapun, dibayar Rp5.000. Ketika Bapak membuat kopi yang enak kemudian punya merek, dibayar Rp35.000. Jadi ada peningkatan nilai. Kira-kira itu. Kenapa tidak harus selalu label? Supaya ada peningkatan kualitas produk dan nilai jual dari nilai tambah. Itu harus bisa dikomunikasikan. Yang kedua adalah itu Pak. Yang kedua dari murah agama dari pengalaman. Cukup itu. Cukup satu Pak. Ya. Yang ya, kalau langkah pendaftaran ini bisa di sesi tanya jawab di sesi kedua ya. Bagaimana kita merubah mindset label itu, ya itu tadi kita pikir kalau jualan kita mau cepat-cepat dapat untung hanya jual produk komoditas, silakan label. Tapi pemerintah menyarankan supaya ada peningkatan nilai tambah dari produk kita, maka punya merek, punya haki. Cukup Pak ya. Nanti bisa ditanya lagi di luar. Bagaimana mendaftarkan secara online meskipun Ibu siapa tadi? Ibu Sela terkait program. Kalau Ibu Mbak Kamalia dari Pekalongan. Ya, bisa. Apakah boleh kita mendaftarkan KI secara online seperti melakukan konsultan? Boleh, asal jangan nama Ibu Kamalia muncul di sana. Jadi didaftarin misalnya Pak Rano misalnya, pelaku ekrafnya dibantu penjelasannya oleh Ibu Kamalia, kemudian mendaftar online. Tahapan-tahapannya sudah paham, kemudian semua dokumen-dokumen diupload. Dan sebelum buka ini kan ada buka akun dulu. Buka akun, kemudian nanti muncul pakai email Pak Rano, kemudian semuanya tinggal Pak Rano mencek pembayaran, kemudian daftar. Boleh. Jadi membantu seperti itu sangat-sangat disarankan juga. Nah, tidak harus kita konsultan KI dulu, kecuali pun mendaftarkan dengan keuntungan pribadi sebagai konsultan KI. Sebagai konsultan KI maka harus punya daftar sebagai konsultan KI. Tapi kalau mencari keuntungan misalnya ya, dari jual jasa seperti itu silakan aja, itu kan kesepakatan dua belah pihak. Misalnya lebih baik lagi kalau memang dalam perbincangan semua dibantu oleh Kamalia. Oke, semua menerima 10 orang tidak dapat online. Jadi sistemnya semuanya atas nama yang kita bantu. Buka akun sudah dapat, ya. Bu Ana, lukisan itu adalah karya cipta. Begitu temannya melukis, kemudian dipublikasikan, ada stigma juga, ada pendapat juga, meskipun tidak dipublikasikan sudah dilindungi. Publikasi adalah memulai catatan kapan mulai, berapa lama kita perlindungan, itulah intinya. Tapi intinya itu kita melukis, kemudian kita publikasikan, kita sudah dilindungi oleh pencipta. Otomatis kalau mau disahkan dengan karya sebagai karya cipta dari anak misalnya, itu sifatnya tambahan saja untuk sebagai prima facie, bukti awal untuk hukum. Lalu kategori apa? Hak cipta. Nah, apakah ada hal lain boleh ketika lukisan itu dibuat dalam sekelompok lukis atau satu orang yang punya workshop, maka nama workshop itu bisa dikatakan dari jasanya. Jasa menerima lukis misalnya ya, atau menerima apapun bisa sebagai itu jasa, bisa dikatakan sebagai merek. Tapi lukisannya adalah kategori hak cipta. Nama dan lukisannya boleh dikatakan sebagai boleh. Ya, namanya cukup. Begitu Mbak, sebelum dijawab mungkin terkait pertanyaan dari Pak Eko dan Saya langsung aja ya. Iya, betul, karena mereka pertanyaannya bersama. Pak Eko ya, sebetulnya tanpa ada evaluasi dari pertanyaan ada Pak. Ketika kita memperpanjang sebenarnya ada pemeriksaan lagi, apakah waktu Bapak memperpanjang ini masih mencukupi? Karena sekarang memperpanjang itu batasannya 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah. Kalau 6 bulan sebelum Bapak bayar biaya perpanjangan, cukup boleh perpanjangan. Tapi ketika Bapak 6 bulan setelah tanggal itu, maka Bapak gaya perpanjangan sudah rendah.
Lewat dari itu, maka otomatis akan bisa dimiliki oleh orang lain. Bapak dianggap tidak lagi prioritas, siapa aja yang lebih dahulu maka akan diproses. Terus kita ikut kembali. Bapak kemudian itu ya, saya perpanjang. Bu Sera Semarang dengan AI bisa dimiliki, produk kita bisa dimiliki. Kalau daftar misalnya kita AI ini masih perdebatan, Bu Sera mau. Nah, AI ini kan ada masih perdebatan bagaimana perlindungannya, siapa aplikasi dan seterusnya. Tapi saya termasuk yang menganggap AI itu adalah alat. Ketika prompt itu adalah pisau kita untuk mendesain sesuatu. Keterlibatan kita sejauh apa terhadap prompt itu. Kita memprediksi hasil akhir dari karya yang kita buat prompt sedetail mungkin. Orang yang punya prompt yang sangat sederhana dan orang punya prompt yang sudah diprediksi tentunya beda kualitas. Maka saya anggap bisa dimiliki artinya. Menurut saya karena tools kita. Meskipun ada yang bilang di berbagai pertanyaan juga bilang hakimnya dimiliki oleh AI-nya dan penciptanya. Saya termasuk yang nggak setuju. Bagi saya prompt itu adalah bagi saya alat. AI itu adalah alat masalah sesuatu. Bagaimana sejauh keterlibatan kita, bagaimana kita mengontrol hasil akhirnya, bagaimana prompt kita bisa seperti mungkin itulah usaha kita. Meskipun berbeda, bisakah didaftarkan sebagai karya cipta? Menurut saya bisa. Bisakah didaftarkan sebagai merek produk kita? Boleh. Nanti kan diperiksa oleh pendapat perusahaan merek. Dan perusahaan merek tidak melihat ini dihasilkan oleh AI itu tidak. Bentuknya yang dilihat adalah apakah sudah terdaftar atau belum, apakah melanggar asas ketertiban masyarakat, itu aja. Apakah bayar, apakah gratis kalau dibayar, kira-kira boleh. Itu candanya di Solo sendiri ya. Kemudian Albert dari Solo, Albert susu fermentasi di rempah-rempah. Ini ditanya apa tadi? Terkait pembayaran perpanjangan Pak. Oke, kuliner itu kuliner sekarang digratisin. Nah sekarang Pak Albert ini masuk dalam kategori pelaku pegiat ekraf yang potensial di Kota Semarang dengan produk susu fermentasi kuliner. Sehingga Pak Albert terpilih untuk kami dorong supaya usahanya melejit. Karena 10 tahun kemudian Pak Albert akan duduk di sini sebagai narasumber. Nah, ketika Bapak sebagai narasumber, ketika proses sesi bertanya jawab, kira-kira Pak Albert udah gratisan atau bayar sendiri atau bayarin? Udah sukses Pak? Bayarin kan? Nah Pak, jawabannya kalau Bapak masih status di sini, maka kami tanya Pak Albert masalahnya apa? Mungkin Bapak sosoknya bukan di sini Pak, pindah susu, udah lihat ini saya canda Pak ya. 10 tahun berikutnya diharapkan semuanya udah jadi susu Pak. Jangan berharap duduk lagi di sini lagi. Diharapkan ada di sini bercerita seperti Bu Putri menceritakan kisah suksesnya ketika dulu dibayarin Pak Ramo. Sekarang saya bayarin semuanya karena saya sukses. Coba saya itu Pak. Cukup kira-kira. Makasih. Jangan tersinggung ya teman-teman. Kita di sini manusia biasa. Kalau penyampaiannya agak berbeda, kualitas canda saya orang beda. Orang beda ini candanya agak beda, agak lain. Terima kasih. Agak lain lagi. Baik, luar biasa sekali jawaban Pak Fauzi. Nah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video kami yang lainnya. Oke, terima kasih kawan.